yang barusan bergabung mungkin selamat bergabung di malam hari ini. Kita bertemu lagi di program edukasi GK Invest Cabang Semarang. Seperti biasa di hari Jumat kita akan melakukan live trading ya. Dengan live trading kita akan membedah market, kita akan melihat beberapa apakah ada peluang trading di sesi perdagangan Amerika untuk malam hari ini, atau bisa lanjut ke besok Senin. Nah, hari Senin sesi perdagangan Asia. Kemudian bagi Anda yang jangan lupa yang online di channel YouTube, mungkin Anda bisa jangan lupa di subscribe, like, comment, and share untuk channel GK Invest Semarang Indonesia. Dan untuk promo ini saya ulangi lagi nih untuk promonya nih. Nah, bagi Anda yang mungkin belum tahu mengenai promo yang ada di GK Invest. Nah, untuk promo yang pertama Anda bisa menikmati liburan musim panas ke tempat impian. Ada Thailand, kemudian ada Turki, Maldives Island, Dubai, Kapadosia, dan di Bali. Nah, Anda tinggal pilih mana yang sekiranya ingin Anda kunjungi untuk menikmati liburan musim panas. Nah, untuk syarat dan ketentuannya lebih detail lagi, silahkan Anda menghubungi tim marketing GK Invest Cabang Semarang atau kontak person Anda yang ada di GK Invest Cabang Semarang. Jadi promo ini kalau Anda mengikuti itu sudah include semuanya ya, dari tiket pesawat, kemudian biaya penginapan atau hotel, transportasi, kemudian ada sarapan pagi. Jadi semuanya sudah include semuanya. Jadi kalau misalnya Anda menjadi pemenangnya, ya mungkin ini berlaku untuk 2 orang. Jadi mungkin Anda bisa mengajak pasangan atau mungkin bisa mengajak orang yang terdekat untuk bisa Anda ajak untuk liburan bersama. Untuk keterangan lebih lanjut, jangan lupa silakan menghubungi tim marketing GK Invest Cabang Semarang. Kemudian untuk promo yang kedua, nah ini bagi Anda yang saat ini sedang mencoba demo akun dan masih mencoba demo akun MetaTrader 5 GK Invest. Untuk bulan Mei, ini di GK Invest kita ada promo untuk program free swap, bebas biaya menginap. Minimal masuk atau minimal deposit $500. Ini Anda sudah mendapatkan fasilitas free swap ya. Jadi Anda cuma dikenakan charge biaya menginap. Charge biaya transaksi. Nah, untuk biaya menginapnya free. Jadi paling tidak untuk meningkatkan profit Anda lah ya. Nah, karena biasanya ini ada nasabah yang transaksi mungkin posisinya didiamkan beberapa hari karena ingin memaksimalkan profit misalnya. Atau mungkin Anda sedang terjebak locking, buy and sell, mungkin bingung untuk cara melepas lockingnya. Ini di level berapa nih harus saya lepas. Nah, biasanya kan kalau membiarkan posisi locking beberapa hari kan biasanya ada tambahan biaya menginap itu kan. Nah, kebetulan di bulan Mei ini kita sedang ada promo free swap, masuk $500, Anda sudah dapat fasilitas bebas biaya menginap atau tidak ada tambahan biaya menginap. Kemudian untuk promo yang ketiga, nah ini bagi Anda yang saat ini sedang transaksi emas XAUUSD. Nah, selama ini mungkin transaksinya online ya kita. Jadi Anda online di MetaTrader 5 memanfaatkan volatilitas XAUUSD, naik buy, turun sell, kadang juga naik harganya turun, kita buy harganya turun, sell harganya naik. Nah, seperti itu. Itulah dinamika untuk XAUUSD. Nah, selama ini mungkin ada transaksi XAUUSD mungkin cuman dapat profit nih. Nah, misalnya nih dapat profit atau analisanya benar nih ya dapat profit. Nah, untuk promo di bulan ini kita ada promo Kemilok Emas. Jadi selain Anda transaksi XAUUSD, Anda juga berkesempatan untuk mendapatkan emas fisik, emas antam ya, LM. Nah, untuk beratnya bisa Anda lihat, bisa Anda pilih mulai 1 gram sampai 10 gram. Dari minimal deposit $500 sampai $5.000 atau 50 juta rupiah ya untuk kurs $1 10.000.
jumlah lot syaratnya minimal lot. Nah, itu bisa Anda tertera di situ. Misalnya nih, saya pengen emas 4 gram misalnya. Oh, berarti saya harus deposit $1.500. Lot yang harus saya capai sekitar 65 lot. Durasi trading 1 bulan. Nah, dan promo ini berlaku untuk Anda yang sudah jadi nasabah, tinggal Anda top up. Kemudian Anda tinggal menghubungi kontak person Anda di GKIN Cabang Semarang untuk mendapatkan apa namanya promo ini. Nanti akan diikutkan untuk promonya. Nah, gitu. Oke, saya rasa itu untuk promo di GKIN Invest. Kita langsung menuju ke live trade ya. Kita lihat beberapa instrumen trading. Oh ya, biasanya untuk hari Jumat kita untuk yang menganalisa itu Mas Ardiansah. Kebetulan di malam hari ini Ardiansah sedang ada acara, jadi tidak bisa menemani kita untuk acara live trade. Tapi untuk live trade ini akan saya pandu untuk malam hari ini. Oke, kita langsung bisa lihat untuk di MetaTrader ya. Saya menggunakan MetaTrader, jadi mungkin Anda lebih familiar. Nah, kita langsung saja menuju ke emas. Jadi kita lihat pergerakan XAU USD saat ini sedang di level 1859. Oh ya, sebentar ya. Saya klik dulu nih. Oke, sebentar. Oke, untuk emas saat ini di level 1860 ya. Nah, ini kalau kita lihat secara grafik, secara candlestick, susunan struktur candlestick, kemudian kita juga lihat untuk pola grafik pattern-nya. Kalau kita lihat seperti ini menggunakan line chart, kelihatan ini marketnya masih dalam kondisi naik ya. Nah, hati-hati bagi Anda yang sell, mungkin kalau sell harga koreksi turun mungkin segera kabur, karena kalau kita lihat pattern-nya untuk H1 ini kecenderungannya masih naik. Kalaupun dia terkoreksi turun, itu untuk kita bisa ngambil posisi buy itu di level 53 ya, di area ini. Nah, struktur chartnya naik, prediksi kenaikannya kemungkinan akan menguji ke level 1869 sampai 1870. Bentar, ini saya paskan dulu. Nah, di levelnya kemungkinan akan menguji tes ke 1860. Jadi ini untuk jangka pendek ya, jangka pendek. Jadi saat ini masih strong bullish. Jadi kalau kita lihat susunan chartnya ada engulfing, kemudian sempat sideways membentuk pattern flag bendera bullish, dan saat ini sekarang kondisinya juga sedang naik. Kalau kita lihat secara menggunakan line chart, ini membentuk seperti inverse ya, inverse head and shoulder bullish. Jadi konfirmasi untuk naik. Kalaupun misalnya koreksi turun, kemungkinan ke level 1853. Nah, nanti ini saya tulisi untuk entry-nya pun harusnya di 56 ya. Cuman ini kita sudah ketinggalan ini. Sudah sedikit ketinggalan karena sudah di level 59. Jadi secara overall ini masih naik, kemungkinan tes untuk menguji level 1869 ya. Kemudian ini masih naik uji ke 1869. Kalaupun koreksi turun, nah kemungkinan dia akan menuju ke 53 untuk area buy limit ya. Nah, buy limit mungkin bisa tempatkan di sini. Jadi kalau misalnya ada koreksi turun, saya tulis dulu untuk buy limit 1853. Nah, kita tunggu sampai hari Senin pagi. Kalau sekiranya mungkin apa? Ini ya, artinya. Nah, cuman kalau misalnya di 53 dia nggak koreksi 53 langsung menuju ke 69 ya sudah, berarti nanti kita akan lihat untuk closing di minggu ini ya. Untuk closing weekly-nya kita juga perlu lihat closing-nya di berapa untuk weekly minggu ini. Nah, ini engulfing 4 jam. Soalnya dari candlestick-nya 4 jam juga putih semuanya nih, bullish semuanya. Jadi strong untuk naik ya, masih naik. Untuk buy limit di 53 lah ya. Stop loss kita bisa tempatkan di sini nih.
di 42 SL. 1842. Kita lihat untuk sampai penutupan nanti pagi ya. Kalau misalnya di atas 1860 ya kemungkinan masih mencoba untuk naik 65 sampai 50, 65 sampai 69 untuk kenaikan. Oke, kita lihat. Oh ya, ini ada komen ya dari Pak Mulya mengenai analisa Euro JPY. Nanti kita lihat Euro Yen ya. Kemudian Pak Bowo mau tanya nih, kilo emas trading bagaimana? Sell up naik, top up bisa turun saat malam. Nah, gini. Oke, untuk saya tulis XAUUSD untuk analisanya. Emas untuk jika ada koreksi untuk kita ambil berlimit di 1853 ya. Kemudian untuk stop loss 1842 dan TP-nya 1869. Kalau misalnya 653-nya nggak kesentuh ya, dia menuju ke sini 1869. Jadi berhati-hati. Kalau misalnya Anda tergoda untuk sell di apakah di 63 atau 64, mungkin lebih baik menahan dulu sampai ke level 69. Kita lihat dulu ya 69 apakah bisa melewati sampai 80 atau tidak. Nah, itu konfirmasinya di situ. Jadi karena hari ini hari Jumat, jadi kita perlu menunggu konfirmasi untuk closing nanti pagi. Apakah closingnya di atas 60 atau di bawah 60. Nah, yang perlu kita cek di situ. Oke, sementara ini ya, B limit di 53, 1853, stop loss 1842, dan take profitnya targetnya di 1869. Oke, kita lihat Euro Yen. Nah, ini Euro Yen, kalau kita lihat dari susunan chartnya, candlestick juga kecenderungan lebih ke sideways ya. Kalau kita secara line chart pun juga ini dia terlihat ada double bottom nih Pak Mulyani. Bisa kelihatan ya kalau kita menggunakan line. Saya pakai time frame H1 nih. Nah, ini double bottomnya di sini. Oh sorry, double bottom ya. Oh ya, double bottom nih. Nah, di sini. Double bottom sekarang masih running di tengah. Jadi belum bisa kita untuk apa ya, entry. Mungkin kita menggunakan pending order. Jadi untuk naik line-nya kita bisa pasang untuk buy stop. Buy stop di 136.45 sini, kemudian di sini untuk sell stop. Saya tetap 135.296. Nah, ini. Target untuk sell stopnya mungkin nanti bisa menggunakan trailing ya Pak Mulya. Kalau misalnya salah satu open, katakanlah buy stopnya jadi open buy ya, mungkin sell stopnya di cancel. Kalau misalnya harganya sudah naik, mungkin bisa trailingnya bisa diaktifkan. Maksudnya untuk mengurangi stop loss-nya. TP 134.194. Nah, kemudian TP-nya buy stop-nya 137 ya itu. Untuk Euro JPY buy stop 136.459, stop loss ya Pak Mulia, kita tunggu buy stopnya atau sell stopnya ini. Sebentar saya tulis dulu untuk angkanya. Stop loss 135.296 dan TP-nya 137.67. Ini soalnya harganya masih di tengah nih.
Oh ya Pak Wibowo, untuk Mas Ardiansahnya lagi ada acara nih Pak. Jadi beliau tidak bisa menemani kita untuk live trade. Nah, mungkin nanti besok, Insya Allah besok Rabu lah ya, Rabu minggu depan nanti apa namanya? Oh ya libur kan kita libur ya. Jumat minggu depan. Nah, mungkin bisa menemani kita untuk live trade untuk apa namanya? Mas Ardiansahnya. Sell stopnya 135.296, stop lossnya 136, 36.456, dan TP-nya 134.194. Stop loss, TP, sell stop lossnya dan TP-nya B ya. Itu untuk euro yen. Jadi kita lihat marketnya stabil, kita cek pakai line chart pun juga dia lebih beberapa resisten ya, belum sempat tertembus. Jadi membentuk beberapa top. Kalau kita lihat pakai line, kalau kita candle stick ya seperti ini tampilannya. Jadi kita lebih memilih untuk menggunakan buy stop sama sell stop. Sekarang masih running di tengah-tengah. Mungkin wait and see lah ya. Itu untuk euro yen. Kemudian kita cek crude oil. Ini crude oil sudah breakout duluan ini. Jadi kita lihat analisanya nih cenderung lebih setelah naik dia lebih stabil ya. Ini kalau kita lihat line chart-nya seperti ini. Lebih cenderung stabil. Kalau kita lihat secara ini kita dulu. Kita lihat ada beberapa top ini kan. Nah, ada top, bawahnya juga ada di sini. Untuk koreksinya, koreksi untuk ambil posisi buy ya nih, buy limit. Nah, di sini kita bisa ambil posisi buy limitnya di 109. Pokoknya kalau di sini kita ambilnya 111, ya koreksinya agak jauh nih. Kita pakai di 110 ya di sini. Pasti garisnya ini ya. H1, kalau H1 lebih kita lihat menggunakan H4 ya nih. Target, nah, kita cek pakai targetnya. Targetnya 119, 26. Ini saya hapus. Nah, saya akan gunakan stopnya di sini. Oke, untuk crude oil, lebih baik kita menunggu buy limit. Cuman kalau kita lihat untuk crude oil ini dalam hampir 2 bulan terakhir ya nih, dia lebih cenderung stabil nih. Nah, dari sini nih. Dari bulan Maret, nah sampai ini, sampai sekarang ya. Sampai sekarang dari pertengahan Maret sampai pertengahan Mei, 2 bulan lebih ya. 2 bulan lebih, crude oil cenderung pergerakannya ranging stagnan nih. Nah, kelihatan nih. Dia lebih stagnan di level 116, atasnya 116, bawahnya 93.
Jadi range antara 116 sampai 93. Jadi dia bolak-balik di sini. Jadi kalau ini hati-hati kalau breakout 116 ya. Untuk apa namanya targetnya kalau secara H4 ini di 119. Tapi kalau misalnya Anda memang ingin berniat untuk averaging, biasanya kalau nasabah yang transaksi crude oil rata-rata dia pakai sistem average, sell itu. Nah, untuk sell-nya atau average-nya kalau saran saya lotnya mungkin bisa sama, kemudian jaraknya diperhatikan. Jadi jaraknya diusahakan sama. Kalau misalnya Anda berencana average di crude oil misalnya 116 saya, 117 saya, 118 saya. Jadi tertata maksudnya. Jadi kalau misalnya 1 poin ya 1 poin, 1,5 poin ya 1,5 poin. Seperti itu. Jadi supaya Anda lebih mudah untuk mencari posisi break even poinnya. Oh, break even poinnya saya di sini nih. Kalau misalnya saya punya sell di 116, punya sell di 117, katakanlah mungkin marketnya turun. Oh, berarti break even poinnya di 116. Nah, gitu. Jadi kalau Anda berniat untuk averaging di crude oil, diperhatikan jaraknya dibuat sama gitu ya. Nah, ini untuk crude oil, buy limit ya. Cek, jadi kita memanfaatkan market koreksi turun, tetap menggunakan stop loss karena crude oil ini volatilitasnya sangat tinggi sekali. Cuman kalau Anda menggunakan teknik averaging itu beda cerita. Mungkin stop loss-nya mungkin dikosongi. Yang penting ketahanan dananya, equity Anda harus cukup ya untuk averaging di crude oil. 8,06. Oh, ini. Target TP-nya 119,26. Nah, ini crude oil ya. Oh iya, untuk Pak Wibowo, ini untuk bedanya dengan sell stop sama stop loss. Nah, sebentar Pak Wibowo, saya tulis dulu ya untuk analisa crude oilnya ya. Jadi habis ini saya bahas mengenai bedanya sell stop sama stop loss. Crude oil, buy limit 110,14, kemudian stop loss-nya 108,06, dan untuk TP-nya untuk crude oil mungkin bisa menggunakan trailing ya. Trailing stop bisa Anda aktifkan untuk mengurangi mengurangi risiko kerugian yang Anda alami gitu. Oke, untuk Pak Wibowo, bedanya sell stop dengan stop loss. Nah, kalau sell stop itu salah satu dari 4 jenis pending order, jadi pesan harga. Jadi kita pesan harga, sell stop berarti pesan harga jual di bawah harga running, harga jalan. Misalnya nih, emas misalnya, harga emas sekarang runningnya di, ini sudah kena buy limit nih, 153 ya, turun duluan ya, untuk XAU-nya ya. Nah, ini turun duluan, buy limit, udah kena belum? Oh, belum, kurang spread, kurang sedikit. Jadi turun duluan baru naik 59. Oke, kita lanjut. Misalnya nih, sell stop. Jadi sell stop itu salah satu dari 4 jenis pending order. Ada buy limit, sell limit, buy stop, sama sell stop. Nah, untuk sell stop ini artinya pesan harga jual di bawah harga jalan atau harga running. Misalnya sekarang harga runningnya di 18,53. 18,53. Kita analisa nih. Analisa, ini marketnya runningnya di 18,53 misalnya. Kalau misalnya marketnya turun, melewati 18,50, ini kemungkinan masih bisa turun nih. Katakanlah mungkin turunnya sampai di 18,45. Nah, berarti karena saya tidak melihat MetaTrader secara terus-menerus, karena saya harus ada kegiatan lain misalnya. Jadi saya memanfaatkan pending order namanya sell stop. Jadi saya sell stop di harga 18,50
dengan take profit di 18.45, stop loss-nya mungkin di 18.55 misalnya. Nah, itu artinya gitu Pak Wibowo. Jadi sell stop itu pesan harga jual di bawah harga jalan, harga running. Oke, ini sudah masuk ya 53 ya, buy ya, buy limit ya. Ini masih OTW nih. Itu sell stop. Kalau stop loss itu untuk membatasi kerugian Pak Wibowo ini artinya. Jadi misalnya saya kayak inilah ya, saya buy nih di 18.53. Saya kasih batasan stop loss-nya di 18.42. Kalau marketnya turun, seandainya turun sampai di 18.40, ya berarti stop loss saya ada di 18.42. Jadi saya batasi supaya kerugian saya nggak banyak. Itu namanya stop loss. Jadi pembatasan kerugian supaya kerugiannya nggak terlalu besar. Itu Pak Ibu untuk bedanya stop loss dengan sell stop. Nah, kita tadi beda ya. Stop loss untuk membatasi kerugian, sell stop itu merupakan salah satu jenis pending order atau pesan harga. Artinya pesan harga jual di bawah harga running. Namanya sell stop. Kemudian untuk sertifikat webinar. Nah, kita live trade nih Pak. Jadi mungkin next kita akan coba pikirkan untuk kalau misalnya kita mengadakan event sekali, sebulan sekali atau mungkin di 6 bulan sekali ya mungkin ada sertifikat. Tapi karena di sini kita sifatnya lebih ke edukasi, kita memberikan edukasi live trade ini continue Pak ya. Continue dari setiap hari Jumat sama hari Rabu dengan Kak Ardiansah. Kemudian untuk saya pribadi sendiri live trade-nya hari Selasa jam 3 sore. Kemudian di hari Senin dan hari Kamis, GK Invest cabang Semarang ini kita memberikan edukasi ya, edukasi entah itu mengenai market, entah itu mengenai pembahasan product knowledge, pembahasan strategi trading, pembahasan mengenai psikologis. Nah, itu kita di hari Senin dan hari Kamis jam 2 siang. Nah, jadi kita setiap hari ada jadwal untuk memberikan edukasi ke masyarakat Indonesia. Nah, mungkin bisa masuk di Zoom meeting atau ke channel YouTube GK Invest cabang Semarang. GK Invest Semarang Indonesia. Nah, kita bisa masuk di situ. Begitu Pak Wibowo untuk pertanyaannya sudah saya jawab panjang dan lebar ya. Oke, yang sudah open, XAU sudah open, pay limit tadi runningnya masih di 59, kita pay limitnya di 53. Saya pikir terlalu jauh, ternyata marketnya turun duluan dan kita sekarang lagi OTW ya nih. OTW untuk pay limit di 53. Oke, kita cek sambil kita lihat yang lainnya. Crude oilnya juga belum. Tadi euro yen-nya juga belum. Kita lanjut ke pound sterling nih. Nah, pound sterling GU. Oke, kita lihat. Nah, untuk pound sterling ini kalau dilihat di 4 jam, harian ya nih. Agak sedikit panjang nih. Harian ini membentuk formasi inverse ya. Bullish ini. Jadi ini masih naik. Jadi hati-hati bagi Anda yang posisi sell secara harian. D1 nih saya pakai D1. Kalau kita lihat H4, nah H4-nya seperti ini. H4-nya pun juga kurang lebih sama kayak harian. Jadi formasinya juga formasi inverse bullish ya. Inverse bullish. Kalau kita cek secara untuk apa di 1 jam. Nah, 1 jam kalau kita lihat secara line chart seperti ini tampilannya menurut saya. Ya. Jadi masih menunjukkan kekuatan untuk dia masih naik. Nah, apalagi ditopang dengan adanya ini nih. Kalau kita lihat ada double semacam double top ya nih. Ini sudah lewat ini, double bottomnya sudah lewat ini. Kalau kita lihat di sini, sudah maksudnya sudah lewat itu sudah mengenai target. Nah, kita bisa belajar dari line chart. Nah, ini sudah targetnya di sini. Ini buy-nya itu hari Rabu ya. Nah, hari Rabu nih. Ada double bottom. Nah, kita bisa belajar sini. Kemudian di sini juga ada double top. Ini topnya kurang begitu signifikan ya menurut saya. Kita pakai candlestick. Nah, nah, kita juga sambil belajar mengenai line chart.
Ini untuk H1 ini masih naik. Kalau misalnya jangka pendeknya, bentar, pertanyaan apa? Oh, analisa UJ ya, sebentar Pak Salim, habis GU kita ke UJ ya. Ada double bottom, kemudian ini topnya juga sedikit menunjukkan double top, dan kalau kita lihat secara 4 jam, informasinya informasi masih naik. Kemungkinan akan menguji ke level ini. 1.27200. Saya close dulu nih. Nah, ini ya. Nah, jadi ini targetnya ke sini, targetnya GU ya nih. Jadi kemudian masih naik nih. Target itu di 1.27300. Nah, ini masih naik. Kalau misalnya koreksi kita di level berapa? Nah, kita kalau koreksi nih. Kata kita koleksi, kita bisa menempatkan buy-nya di sini. Buy stop ya maksudnya ya. Kalau buy stop, buy limit, sorry. Buy limit. Stop loss-nya kita di sini, nggak usah panjang-panjang. Targetnya, terus buy limit sebenarnya hari ini bisa nggak nyampe? Oh, nggak nyampe. Hari ini belum nyampe nih. Buy limit. Untuk secara harian hati-hati membentuk inverse bullish ya untuk GU. Untuk chart daily kemungkinan masih strong untuk naik. Ini. Terus stop loss-nya di sini ya. SL 1.24307. Nah, ini. Jadi masih kemungkinan ini turun dulu ke buy limit, kemudian ini naik sini. Kemudian dia akan naik ke sini. Oke, saya tulis ya untuk GU. Oh ya, selesainya mungkin kita jam 8 ya. Mungkin jadi durasinya 1 jam nih Pak Ibu. Jadi uh, supaya Anda juga tidak apa kalau misalnya ada aktivitas lain mungkin bisa melanjutkan aktivitas yang lain. Jadi kita live trade-nya sekitar 1 jam. Buy limit. Bentar, mana? Pound sterling ya, GBP USD. Buy limit 1.25632. Kemudian stop loss 1.24307 dan TP-nya 1.27300. Untuk GU, kemudian untuk GU ya, uji. Nah, ini uji nih. Uji kalau kita lihat secara struktur chart lebih cenderung stabil ya nih. Tadi siapa yang tanya? Untuk uji Pak Salim ya, bentar Pak Salim. Nah, untuk uji kalau kita lihat secara H1 kemudian H4 analisa kemarin nggak nyampe ke 31 sudah keburu turun. Sini. Kita lihat secara line chart. Nah, ini line chart lebih kelihatan. Ini apa saja? Hanya kan. Nah. Oke, ke H4 ya. H1, sorry. H1. Ini kalau dikatakan
Bentar, pakai candlestick. Nah, kelihatan. Ada topnya di sini masih bergerak di tengah. Kita bisa menggunakan level untuk apa namanya H1. Nah, di sini. Kemudian targetnya base stop sama sell stop nih Pak Salim ya. 968 25,53 ini. Kemudian atasnya 42. Nah, lebih cenderung stabil, kita manfaatkan buy stop sama sell stop. Buy stop 127.452. Untuk hari ini belum menyentuh ya nih buy stopnya nih. Hari ini candlenya ini susunan candle untuk hari ini. Jadi belum menyentuh. Kita lihat susunannya. Yang kemarin itu baru terbentuk untuk topnya, jadi digunakan untuk formasi apa namanya double topnya. Bawahnya sell stop 126.498. TP-nya di sini, targetnya TP 125.520. TP-nya, kemudian ini untuk TP-nya buy 128.425. Oh, untuk buy limit. Oh ya, untuk Pak Widodo mengenai buy limit ya. Jadi buy limit itu salah satu jenis pending order. Artinya pesan harga beli di bawah harga running. Jadi contoh misalnya crude oil nih. Nah, ini crude oil sekarang kan runningnya kan di harga 113 nih kan. Nah, jadi pending order buy limit artinya pesan harga beli di bawah harga running. Jadi saya pending ordernya buy limitnya di 110, jadi di bawahnya 113. Jadi paling nggak marketnya turun dulu, mengharapkan marketnya turun, kemudian harapannya marketnya kembali lagi naik. Jadi karena mungkin tidak bisa melihat pending order seperti melihat MetaTrader terus-menerus ya kita manfaatkan pending order namanya buy limit. Jadi artinya buy limit itu pesan harga beli di bawah harga jalan atau harga running sekarang ini. Nah, itu artinya buy limit. Untuk GBP USD itu salah satu pair ya di instrumen trading di MetaTrader 5. Jadi artinya Great British Pound atau mata uang Inggris versus US dollar. Itu artinya tuh Pak. Tuh. Tadi mana di uji ya? Nah, ini uji. Ujinya belum saya tulis dulu untuk ujinya. USD untuk Pak siapa tadi? Salim ya. CPY. CPY base stop 127.452. Stop loss 126.498 dan TP 128.425. Dan sell stopnya 126.495. Stop loss
125.452 dan TP 125.522. Oke, itu untuk uji. Jadi sekarang market masih running di tengah-tengah ya. Jadi kecenderungan lebih stabil 3 hari terakhir ini. Jadi kita manfaatkan untuk buy stop sama sell stop, memanfaatkan pending order. Oke, itu Pak Salim ya. Jadi masih sama-sama Pak Salim. Jadi masih running di tengah-tengah, belum bisa kita entry ya. Kemudian lanjut kita cek ke Dow Jones. Nah, ini Dow Jones ini masih naik ya. Kalau kita lihat formasinya pakai line chart pun nih ada kayak semacam top 2 nih. Jadi kemungkinan masih naik menuju ke ini ya di stick. Mungkin kurang sedikit lagi nih untuk targetnya nih. Jadi targetnya masih naik untuk Dow Jones 33176. 76 ini masih naik. Kemudian untuk Nasdaq pun juga kita lihat secara line chart pun. Nah, ini ada double top. Ini juga masih naik. Targetnya masih di sini. Coba ke sini. Ya. Jadi kita kalau misalnya entry pun juga dapatnya sedikit. Jadi lebih baik kita wait dulu, lihat minggu depan. Nah, jadi targetnya 112.562.20. Nanti masih naik. Untuk Nasdaq ya, Nasdaq masih naik nih. Kurang sedikit lagi masih targetnya di sini. Double apa ya, inverse ya. Inverse bullish. Nah, ini. 4. Kemudian untuk S&P 500 pun juga sama. Nah, formasinya juga kalau kita lihat secara line chart pun inverse ya. Dia masih naik, targetnya sedikit lagi nyampe. Jadi kita nggak bisa entry untuk indeks, nggak bisa pending order ya. Kalau limit pun juga terlalu jauh, kita buy limit juga terlalu jauh. Jadi lebih baik kita skip untuk di 3 indeks utama Amerika, Dow Jones, Nasdaq sama S&P 500. Nah, ini masih naik. Jadi kita skip untuk 3 indeks utama Amerika. Oh ya, Pak Wibowo, untuk materi kalau kita live trade biasanya langsung Pak ya. Jadi kita langsung berikan analisa, mungkin Anda tinggal mencatat mana yang sekiranya instrumen trading yang ingin Anda pilih untuk Anda ikut untuk pending order, atau mungkin bisa Anda kolaborasikan dengan analisa Anda misalnya. Misalnya Anda sering menganalisa, sering transaksi misalnya pound sterling USD misalnya. Nah, mungkin kebetulan kita menganalisanya menggunakan buy limit misalnya, mengharapkan harganya turun baru naik. Nah, mungkin Anda bisa kolaborasikan dengan analisa Anda. Oh, analisa juga sama nih naik, berarti kita cari turunan sedikit untuk ngambil posisi buy. Misalnya seperti itu. Jadi untuk materi, kita nggak kirim materi untuk live trade, kecuali kalau Bapak menginginkan materi, Bapak bisa ikut seminar itu di hari Senin sama hari Kamis, itu jam 2 siang. Nah, kalau itu kita bahas materi, itu ada materinya biasanya kita bikin materinya dalam format PDF. Nah, itu bisa Anda misalnya ingin belajar nih mengenai trading. Nah, itu kita pembahasan materinya di hari Senin jam 2 siang sama Kamis jam 2 siang. Nah, itu Anda bisa request untuk mendapatkan materinya. Gitu Pak Wibowo. Jadi silahkan ikut uh, seminar yang untuk hari Senin dan hari Kamis. Atau hari Kamis ya, pilih Senin atau Kamis. Nanti bisa request di situ.
Untuk live trade kita nggak pakai materi, jadi mungkin Anda tinggal mencatat mana yang sekiranya apa namanya instrumen trading yang ingin Anda transaksikan atau ingin Anda kolaborasikan dengan analisa Anda. Begitu Pak Bowo jawabannya Pak Bowo ya. Kemudian kita lanjut untuk cross pound yen. Pound yen kalau kita lihat secara susunan chartnya pun juga masih belum rapi ya nih ya. Jadi mungkin kita skip juga nih. Belum membentuk suatu pola, entah itu double bottom atau sebenarnya kalau ini kita katakan double bottom juga masih nggak terlalu signifikan ya. Jadi mungkin lebih baik kita skip untuk pound sterling apa namanya pound sterling yen. Nah kalau kita lihat di ini kita lihat line chart nih. Nah line chartnya untuk USD Kanada ya, USD Kanada. Ini dia cenderung lebih turun. Kita lihat A1. Sempat membentuk head and shoulder, apa namanya head and shoulder biris ini ya, dan sepertinya sudah kena target. Nah, ini kalau kita lihat menggunakan ini ya, bentar, targetnya saya hilangi dulu. Kalau kita lihat secara, nah kelihatan nih kan, oh ini sudah kena target ini. Oh iya pas kena target ya koreksi naik nih, nah di sini. Jadi kita skip untuk USD Kanada nih ya. Kita bisa gunakan untuk belajar ya. Belajar, oh ternyata modelnya seperti ini nih polanya. Nah, seperti itu yang diinginkan. Yang kami inginkan ya memberikan edukasi secara kontinu kepada masyarakat Indonesia mengenai trading. Jadi untuk USD Kanada sepertinya kita skip ya nih. Targetnya head and shoulder sudah tersentuh masalahnya nih. Nah, biasanya market balik ke arah biasanya seperti itu, balik badan. Nah, ini kelihatan sempurna sekali sebenarnya nih. Ini hari apa ya? Rabu. Oh, Kamis. Maksudnya Kamis. Nah, Kamis kita pas nggak ada live trade ya nih. Nah, nah, pas di sini targetnya. Jadi ini ya. Jadi kita skip untuk USD CAD. Kemudian untuk Aussie, Aussie juga kita lihat apakah menarik untuk ditransaksikan. Double top ini. Oh, inverse ya. Sorry, bukan double top, inverse ya. Targetnya sebentar berapa nih? 7180. 7184 ya. Nah nih. Aussie ini masih OTW naik ya. OTW naik. Kalau kita buy pun juga harganya risk and reward-nya juga agak lebih banyak risk-nya daripada reward-nya nih. Jadi kita juga skip dulu nih. Ini kemungkinan masih naik ini. Soalnya ada formasi apa? Inverse ya, inverse. Nah, ini masih naik. Kisaran 71.800. Kalau Anda trading Aussie, jangan buru-buru sell, mungkin nunggu di 71.800-an mungkin ya. Kena targetnya baru kita cari pembalikan arah. Jadi Aussie ini masih naik di 0.71.840. Nah, BB kita skip karena jaraknya TP dengan stop loss-nya panjang nih, agak panjang. Jadi lebih baik kita skip ya. Stop loss-nya hampir 1000 pip tapi take profit-nya cuma 400. Jadi lebih baik kita skip untuk Aussie. Lebih baik kita nunggu ke dan nyentuh target naik lebihin 100 pip
Nah, kita bisa ambil posisi sell limit. Kita cek emas, wah emasnya ada profit nih, kan 54, gitu kan. Buy limit di 18.53 ya tadi. Tadi kita analisa masih di harga 59. Ternyata turun duluan ke 53 dan sudah open. Sekarang running ke 545, mendekati 55. Ada profit sekitar 100 $20 lah ya, ini $20. Nah, ini bagi Anda yang tadi sudah ikut uh, buy di buy limit di XAUUSD sudah jadi open buy, apa namanya, mungkin stop loss-nya bisa Anda naikkan, Anda trailingkan ke BP ya, break-even point 18.53. Anda trailingkan di stop loss-nya, Anda naikkan nih. Nah, dinaikkan gini caranya. Set di situ. Supaya break-even jadi nggak banyak sebenarnya. Open ya. Open profit emas sekarang OTW 56, mau mendekati 56. Crude oil belum open, GU belum. Kita mengharapkan turun dulu tapi nggak nyampe, belum nyampe. Siapa tahu untuk nanti malam. Jangan lupa pakai stop loss. EU, ini EU juga belum ya nih. Kemudian Aussie naik, kita skip untuk USD Kanada, Euro kita skip ya. Ini kita lihat susunan formasi chartnya pun juga kurang begitu menarik. Ini value sudah TP nih, yang kemarin ini ya. EU-nya kurang menarik untuk ditransaksikan karena formasinya juga belum membentuk suatu pola yang bisa kita gunakan untuk sebenarnya ini membentuk head and shoulder ya, tapi dia nggak jadi. Jadi false signal. Jadi biasanya kalau false signal dia marketnya naik biasanya berbalik arah, yang semula biris jadi bullish. Nah, ini jadi kemungkinan untuk euro masih naik, balik naik maksudnya. Iya. Nah, mencoba untuk koreksi. Kalau misalnya mau ngambil buy limit, kita cek buy limitnya. Ini ya, buy limit euro. Oh ya, euro belum ya. Nah, saya tulis dulu. Buy limit, terus ini stop loss-nya kita gunakan ya, stop loss-nya. Oke, kita catat dulu. Euronya ketinggalan, sorry. USD. Buy limit ya, buy limit. Buy limit 1.0677. Stop loss 1.06184. Dan targetnya 1.0818. Nah, untuk euro, jadi kita manfaatkan marketnya koreksi turun dulu, baru kita ambil posisi buy. Turun, kemudian tetap pakai stop loss ya, naik. Nah, ini. Oke, emasnya masih naik 56. Yang Anda ikut tadi buy limit 53 sudah open, dapat $30 running sekarang. Oke, selamat bagi Anda yang tadi ikutan open ya, dan mungkin analisanya barangkali mungkin sama nih dengan yang saya analisakan untuk hari ini. Uji, nah, uji kita pakai dua pilihan Pak ya, maksudnya Pak Ibu. Jadi buy stop ataupun sell stop. Jadi kalau misalnya sekarang masih running di tengah nih. Jadi kalau misalnya buy stopnya jadi open posisi ya sell stopnya di cancel. Kalau misalnya sell stopnya jadi open posisi, buy stopnya di cancel. Jadi kita pilih salah satu. Soalnya sekarang marketnya masih running di tengah. Kemudian untuk euro, jadi buy limit mengharapkan harganya turun dulu untuk ambil posisi buy, gitu Pak Wibowo. Untuk mungkin lebih jelasnya mengenai pending order, mungkin Pak Wibowo bisa menghubungi kontak person Pak Wibowo di apa namanya GK Invest ya. Mungkin kalau Pak Wibowo punya kontak personnya dari tim marketing GK Invest cabang Semarang, silakan menghubungi kontak person Anda di GK Invest cabang Semarang untuk menjelaskan lebih detail nih mengenai pending order, mengenai stop loss, nah seperti itu. Untuk Pak Ardian,
mata uang manakah yang selalu ada peluang. Nah, peluang setiap hari ini kebetulan saat ini lagi nggak mesti sih Pak ya, tergantung pergerakan kalau menurut saya Pak, tergantung runningnya juga. Jadi untuk pound sterling kebetulan susunan saatnya malam hari ini kita harus memilih buy limit. Euro pun juga sama, Aussie pun ini masih running buy sebenarnya. Tapi kalau kita buy sekarang, eh, TP yang kita dapatkan sedikit lebih kecil daripada stop loss-nya. Stop loss-nya panjang. Nah, lebih baik kita skip untuk Aussie. Demikian juga Kanada, sama. Kemudian UJ, UJ pun juga kita pilih salah satu buy stop ataupun sell stop. EJ juga sama, GJ kita skip. Nah, seperti itu. Jadi, kalau menurut saya yang bisa digunakan peluang untuk setiap hari tergantung dari pergerakannya, tergantung dari formasi dan struktur chartnya dulu, Pak. Kebetulan saya pakainya apa namanya menggunakan line chart, kemudian Vibo juga saya pakai. Jadi kalau mungkin Bapak menggunakan indikator beda cerita, mungkin bisa diganti-ganti dan bisa ada peluang. Gitu, gitu Pak. Hadian Purnama kalau menurut saya seperti itu. Nah, untuk malam hari kebetulan kita peluangnya ada di masuknya di emas di XAUUSD. Nah, kebetulan XAUUSD sekarang masih running profit nih 57. Dari beliminya sekitar $40. Begitu Pak Ardian. Jadi untuk forex malam hari ini masih pending order, belum bisa di entry dan yang sudah open posisi itu di emas, cuma di emas XAUUSD sudah open. Tadi sempat ngayun turun ya, sempat ketarik turun sampai di 50. Stop loss-nya di 42, nggak panjang, jadi masih kuat lah ya. Nah, 58. Oke, selamat bagi Anda yang tadi udah ikut untuk emas XAUUSD untuk buy limit. Oke, saya rasa cukup ya untuk live daripada malam hari ini. Beberapa instrumen trading sudah saya analisakan, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan Anda kolaborasikan dengan analisa Anda. Dan jangan lupa bagi Anda yang ingin mengetahui lebih lanjut, lebih detail mengenai promonya, silakan menghubungi kontak person Anda atau tim marketing GK Invest cabang Semarang. Oh ya Pak Ardian, tadi saya ambil buy limit 53, alhamdulillah kena $50 wes. Selamat ya Pak Hadian Purnama. Kita ikut untuk buy limit di XAUUSD. Oke, saya rasa cukup untuk live trade pada malam hari ini. Ketemu lagi insya Allah di minggu depan. Tetap Anda apa namanya cari informasi mengenai program edukasi kita karena kita setiap hari dari hari Senin sampai hari Jumat kita ada program edukasi untuk masyarakat Indonesia, nasabah GK Invest Semarang dan mungkin kalau Anda tertarik ingin trading, nah bisa menghubungi kontak person Anda atau menghubungi tim marketing GK Invest cabang Semarang. Oke, saya Rudi Oktrianto mohon pamit. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat, happy weekend, salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.